7 sampai dengan 12 tahun. Umur 7 itu punya satu celana, karena memang nggak punya, begitu ya. Kemudian dari SD saya ini punya satu celana. Kalau ada ya beli toh, kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan, begitu kan. Jangan sampai orang lagi jemur pakaian di situ, lupa angkat, besok pagi sudah nggak ada. Ternyata sudah curi pakai di depan rumah orang itu lagi. Itu kan berisiko juga, begitu ya. Kan berisiko, memang itu tidak baik, begitu kan. Tapi kalau ada, kenapa engkau tahan hidupmu seperti itu? Maka ketika engkau pakai seperti itu, orang mulai berpikir, di mana Tuhanmu? Di mana pemeliharaan Tuhanmu? Seandainya kalau memang hidup di kampung dan pas-pasan begitu ya, atau memang nggak sanggup untuk beliau, nggak apa-apa. Kenapa? Saya mengalami itu oleh karena papa saya sempat sakit hampir 2 tahun, itu sakit, nggak bangun-bangun dari tempat tidur, sampai kalau lihat tempat tidur itu dia yang tempat tidur nggak kelihatan, karena saking kurusnya, dan papa saya tidak bisa usaha apa-apa. Jadi mau tidak mau kami harus usaha, tapi dengan keterbatasan harus sekolah dan lain sebagainya, sehingga sanggup. Apalagi kalau di kampung mau beli celana itu sangat-sangat mahal. Kalau di sini pergi 100 yen pun ada banyak. Maka saya mau katakan, dalam konteks ini kita melihat masalahnya adalah hati saya tidak terikat di situ. Betul? Hati saya tidak terikat di situ. Walaupun itu adalah sebuah kebutuhan, tetapi hati saya tidak terikat di situ. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjadi prioritas utama dalam hidup saya. Karena itu bukan menjadi tujuan dalam hidup saya, tapi itu hanya menjadi pendamping hidup yang mendampingi saya untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup saya. Itu tujuannya. Nah, kalau dengan demikian, kita melihat bahwa walaupun kita berada dalam kondisi bahwa kita tidak terikat oleh hal itu, tetapi seringkali kita juga digoda oleh hal seperti itu. Kenapa kita digoda? Oleh karena seringkali ada namanya kekhawatiran dalam diri kita. Seringkali ada keserakahan di dalam diri kita. Seringkali ada namanya kesombongan di dalam diri kita. Maka kadang kita mengukur harga diri tergantung kepada hal-hal seperti itu. Nah, maka tidak heran dalam memiliki materi, kita tidak hanya melihat sebatas kita membutuhkan, tapi ada satu keinginan yang lebih daripada itu. Maka di dalam diri kita ada yang namanya, yang pertama, kita punya lebih daripada kita butuhkan, tapi kita merasa itu belum cukup. Karena kita merasa bahwa kita butuh lebih daripada yang kita punya. Saya ulangi kalimat ini, mungkin agak susah. Kadang dalam hidup kita punya lebih daripada yang kita butuh, betul? Saya percaya di sini tidak ada yang sekolah lagi ya. Gereja di sini kemudian pikirnya bilang, pulang makan apa saya nanti, betul? Ada yang berpikir begitu. Saya pulang nanti saya makan apa? Atau saya pulang makan siapa? Kalau nggak ada itu kan makan orang lah. Bukan itu. Konglomerat kan begitu. Bukan makan apa, tapi makan siapa. Saya percaya kita semua di sini dalam kesederhanaan hidup di hadapan Allah kan. Maka kita tidak akan berpikir saya makan siapa. Tapi dan kita juga tidak akan berpikir saya pulang ini saya makan apa. Betul? Pasti sudah tersedia di sana. Bahkan meja mungkin penuh. Apalagi namanya gembala. Meja itu tidak pernah kosong. Karena bangun pagi-pagi kadang ikan sudah merayap dari isi kita sampai di depan kita. Itu memang keajaiban. Memang jadi gembala ini memang keajaiban pagi hari itu besar. Keajaiban yang pertama, kalau jam 5 sampai jam 6, jam 7 itu, kalau handphone berdering, siapkanlah dirimu dengan step wagon dan berangkatlah ke imigrasi. Itu keajaiban. Yang kedua, kadang buka pintu, ada telur ditaruh di situ, 1 kerdus. Ada ikan di situ, bukan berarti kalau begitu nanti semua jemaat rame-rame bawa ikan, mati saya. Itu bukan makan ikan tapi ditimbun ikan. Nah, begitu ya. Saya percaya kita tidak akan berpikir saya pulang makan apa. Karena mungkin hari ini paceklik, tapi mungkin minggu depan. Karena hari ini memang nggak jual, kalau nggak salah itu.
Tapi minggu depan akan siap lagi mungkin bakso sebesar ini. Karena balas dendam tahun ini, minggu ini, begitu ya. Kita tidak akan berpikir. Karena apa? Tuhan sudah mencukupi. Tetapi kadang-kadang kita tidak hanya melihat sebatas kebutuhan kita. Tetapi ada satu perasaan di dalam diri kita yang membuat kita berpikir bahwa kita sangat membutuhkan lebih daripada yang kita punya. Perasaan ini yang membuat kita khawatir. Yang perasaan ini yang membuat kita serakah. Membuat perasaan ini akhirnya tidak tenang dalam hidup ini. Maka tidak ada lahirnya ucapan syukur di dalam hidup kita. Perasaan yang kedua adalah saya punya, tapi kan saya harus berjaga-jaga. Betul? Saya harus berjaga-jaga. Kenapa? Saya tidak pernah, kalau terjadi hal-hal yang surprise. Contohnya saya tidak pernah mengagendakan istri saya hamil. Tapi dia hamil di luar daripada agenda kami. Maka harus siap. Uang untuk apa? Tidak ada rumah sakit yang gratis. Apalagi di Indonesia. Harus DP minimalnya 600.000 sekarang. Waktu zaman Axel, tidak tahu Alden berapa. Itu DP. Kalau tidak DP beranaklah kau di situ. Melahirkanlah kau di situ. Harus DP. Harus ada. Mau bagaimana? Harus berjaga-jaga. Tiba-tiba di PHK, nggak kerja 5 bulan, makan jari. Ada? Ya ada. Maka kadang-kadang bilang berjaga-jaga. Kalau kita mengalami sesuatu, mati tiba-tiba. Yang punya kebiasaan, terbawa minimal 10. Mati. Hutang kalau broker mau. Padahal kita bilang berhutang boleh juga.